Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengukuran validitas dan reliabilitas. Pengertian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Di dalam penelitian, keampuhan instrumen mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu, benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya suatu data tergantung dari baik tidaknya pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu valid dan reliable. Suatu alat ukur yang tidak reliable atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang bias atau bisa disebut dengan kurang sesuai dengan yang seharusnya. Dan itu akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes itu. Apabila informasi yang keliru itu dengan sadar atau dengan tidak sadar digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan, maka keputusan itu tentu bukan merupakan suatu keputusan yang tepat. Alat ukur atau instrumen yang akan disusun tentu saja harus memiliki validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh dari alat ukur itu bisa reliable dan valid. Kemudian disebut dengan validitas dan reliabilitas alat ukur, atau bisa disebut dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian apa sih validitas itu? Validitas adalah untuk melihat apakah definisi operasional telah benar-benar mengukur atau sesuai dengan definisi konseptual. Dengan kata lain, validitas berkenaan dengan tingkat kesesuaian antara definisi konseptual dan definisi operasional dari variabel. Validitas juga merupakan salah satu ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. Untuk menentukan apakah suatu tes hasil belajar telah memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur, kita dapat melakukan dari dua segi, yaitu yang pertama segi tes itu sendiri sebagai totalitas, dan yang kedua dari segi itemnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tes tersebut. Kemudian di dalam buku Encyclopedia of Educational Evaluation, Anderson mengatakan bahwa a test is valid if it measures what it purpose to measure. Artinya, sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian untuk pengertian reliabilitas, reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely yang artinya percaya, dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan yang berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran hasil belajar yang relatif tetap secara konsisten. Beberapa ahli memberikan batasan reliabilitas. Menurut Azwar, reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur, dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang. Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap, atau dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan, dan dapat diramalkan. Suatu alat ukur yang mantap tidak berubah-ubah pengukurannya, dapat diandalkan karena pengukuran alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa. Pengujian validitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas konstruk. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, sedangkan validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut Frankel, validasi konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibandingkan dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria. Validasi konstruk ini berfokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi suatu variabel itu harus jelas agar penilaian validitas konstruk mudah.
Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat dan pertanyaan atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk. Kemudian untuk validitas konstruksi dari suatu tes hasil belajar, kita dapat melakukan dengan analisis dengan jalan melakukan pencocokan antara aspek-aspek berpikir yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut dengan aspek-aspek berpikir yang dikehendaki untuk diungkap oleh tujuan instruksional khusus. Jika secara logis hasil penganalisaan itu menunjukkan bahwa aspek-aspek berpikir yang diungkap melalui butir-butir soal tes hasil belajar itu sudah dengan cara tepat mencerminkan aspek-aspek berpikir yang oleh tujuan instruksional khusus diperintahkan untuk diungkap, maka tes hasil belajar tersebut dapat dinyatakan sebagai tes hasil belajar yang valid dari susunannya atau telah memiliki validitas konstruksi. Kemudian yang kedua, menggunakan pengujian validitas isi atau content validity. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Seorang dosen yang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan telah ditetapkan. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur, dan nomor butir atau item, pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Pada pengaturan lainnya, dengan kata lain, validitas eksternal mengacu pada seberapa umum sebuah temuan dapat digeneralisasikan. Validasi eksternal berbeda dengan validasi internal. Validitas eksternal lebih mengacu pada generalisasi hasil penelitian studi. Untuk mendapatkan validitas eksternal yang tinggi, peneliti harus membatasi karakteristik peserta dan kondisi yang didesain untuk melakukan penelitian seperti situasi ruangan, waktu, dan tempat. Validitas eksternal adalah tingkat di mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada latar belakang, populasi, dan karakteristik dalam kondisi atau situasi yang serupa. Dengan kata lain, validitas eksternal merupakan validitas yang berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi. Sumber dari validitas eksternal adalah satu, interaksi, seleksi, dan perlakuan. Faktor interaksi, seleksi, dan perlakuan dikontrol oleh peneliti dengan menggunakan intake calls dan melakukan pengacakan terhadap kelas yang akan dipisah menjadi kelompok kontrol dan eksperimen. Yang kedua ada interaksi latar dan perlakuan. Faktor interaksi latar dan perlakuan dikontrol dengan menyamakan populasi pada latar atau setting yang sama, seperti kelas, kelompok usia, dan materi yang sama. Multiple treatment interference atau faktor multiple treatment interference dilakukan dengan cara memastikan kedua kelompok subjek belum pernah mendapatkan perlakuan yang serupa sebelumnya. Faktor-faktor yang meningkatkan validitas eksternal. Pertimbangan realisme psikologis. Pastikan bahwa peserta mengalami peristiwa penelitian sebagai peristiwa nyata dengan menceritakan cerita sampul kepada mereka tentang tujuan penelitian. Jika tidak, dalam beberapa kasus, peserta mungkin berperilaku berbeda dari yang mereka lakukan di kehidupan nyata jika mereka tahu apa yang diharapkan atau tahu apa tujuan dari penelitian ini. Yang kedua, lakukan pemrosesan ulang atau kalibrasi.
Gunakan metode statistik untuk menyesuaikan masalah yang terkait dengan validitas eksternal. Misalnya, jika sebuah penelitian memiliki kelompok yang tidak merata untuk beberapa karakteristik seperti usia, pembobotan ulang dapat digunakan. Kemudian ada replikasi. Lakukan studi lagi dengan sampel berbeda atau dalam pengaturan berbeda untuk melihat apakah Anda mendapatkan hasil yang sama. Ketika banyak penelitian telah dilakukan, meta-analisis juga dapat digunakan untuk menentukan apakah pengaruh variabel independen dapat diandalkan. Berdasarkan pemeriksaan temuan sejumlah besar penelitian pada satu topik. Lalu ada coba eksperimen lapangan. Lakukan studi di luar laboratorium dalam suasana yang alami. Gunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Ini akan memastikan bahwa Anda telah menentukan dengan jelas populasi yang Anda pelajari dalam penelitian Anda. Kemudian ada faktor-faktor yang bisa mengancam validitas eksternal. Validitas eksternal bisa terancam jika sebuah studi tidak memperhitungkan interaksi variabel di dunia nyata. Seperti efek sebelum dan sudah tes, ketika tes awal atau tes akhir dalam beberapa hal terkait dengan efek yang terlihat dalam penelitian, sehingga hubungan sebab akibat menghilang tanpa tes tambahan ini. Kemudian fitur sampel. Ketika beberapa fitur dari sampel tertentu bertanggung jawab atas efeknya, atau sebagian bertanggung jawab yang mengarah ke generalisasi terbatas dari temuan. Kemudian bias seleksi. Dianggap sebagai ancaman bagi validitas internal, bias seleksi menggambarkan perbedaan antara kelompok dalam penelitian yang mungkin berhubungan dengan variabel independen. Sekali lagi, seperti motivasi atau kemauan untuk mengambil bagian dalam penelitian. Demografi spesifik individu lebih cenderung ikut serta dalam survei online. Lalu ada faktor situasional, seperti waktu, lokasi, kebisingan, karakteristik peneliti, dan berapa banyak pengukuran yang digunakan dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Ketika kita membahas validitas eksternal, maka kita pasti juga akan menyinggung validitas internal. Nah, validitas internal dan eksternal seperti dua sisi mata uang yang sama. Anda dapat memiliki studi dengan validitas internal yang baik, tetapi secara keseluruhan studi tersebut mungkin tidak relevan dengan dunia nyata. Di sisi lain, Anda dapat melakukan studi lapangan yang sangat relevan dengan dunia nyata, tetapi tidak memberikan hasil yang dapat dipercaya dalam hal mengetahui variabel apa yang menyebabkan hasil yang Anda lihat. Nah, kesamaan dari kedua validitas tersebut adalah keduanya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan saat merancang suatu penelitian. Dan keduanya memiliki implikasi dalam hal apakah hasil suatu penelitian memiliki makna. Keduanya bukanlah konsep salah satu atau jadi Anda akan selalu memutuskan sejauh mana kinerja studi Anda dalam hal kedua jenis validitas. Masing-masing konsep ini biasanya dilaporkan dalam artikel penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Hal ini agar peneliti lain dapat mengevaluasi penelitian tersebut dan membuat keputusan tentang apakah hasil tersebut bermanfaat dan valid. Sedangkan perbedaan penting antara validitas internal dan eksternal adalah validitas internal mengacu pada struktur penelitian dan variabelnya, sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan seberapa universal hasilnya. Perbedaan yang lebih lanjut antara keduanya yaitu validitas internal itu kesimpulan dijamin, mengontrol variabel asing, menghilangkan penjelasan alternatif, dan fokus pada akurasi dan metode penelitian yang kuat. Sedangkan validitas eksternal, temuan bisa digeneralisasikan, hasil berlaku untuk situasi praktis, hasil berlaku untuk dunia luas, hasil dapat diterjemahkan ke dalam konteks lain. Dan validitas internal berfokus untuk menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh variabel independen saja, sedangkan hasil validitas eksternal dapat diterjemahkan ke dunia luas. Kemudian contoh studi dengan validitas eksternal yang baik adalah peneliti juga memastikan bahwa studi memiliki validitas eksternal dengan meminta partisipan menggunakan aplikasi di rumah daripada di laboratorium.
Peneliti dengan jelas mendefinisikan populasi yang diminati dan memilih sampel yang representatif, dan dia mereplikasi penelitian untuk perangkat teknologi yang berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen. 1. Tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi produk momen. Untuk mencari koefisien korelasinya, rumus korelasi produk momen yang digunakan seperti rumus di bawah ini. Signifikansi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R produk momen. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar saat dibandingkan dengan R table pada tabel R produk momen. Yang kedua, uji T. Setelah nilai uji T dihitung, diperoleh, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T table. Namun biasanya dalam penelitian pendidikan nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,01 atau 0,05. Derajat kebebasan merupakan hasil uji responden dikurangi 2, signifikansi korelasi antara dua instrumen termasuk signifikan apabila T hitung lebih dari T table. 2. Ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda, tetapi ekuivalen itu sebanding atau sepadan, atau bisa kita katakan sama. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikasinya dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi produk momen, dan diuji signifikasinya menggunakan R table atau uji T. Yang ketiga, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah pihak dari Spearman-Brown, KR20, KR21, atau dengan teknik Alpha-Cronbach. Yang A. Spearman-Brown. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik Spearman-Huff dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, atau yang lain yang hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik Spearman-Huff dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap. Pertama, koefisien korelasi dari kumpulan soal ganjil dengan soal genap dihitung menggunakan rumus 2. Koefisien ini menggambarkan derajat kesamaan hasil antara kedua belahan yang menggambarkan konsistensi internal dari sebuah instrumen. Kemudian, koefisien reliabilitas dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Spearman-Brown. Nah, suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown lebih dari 0,70. Dan jika nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Yang B, KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kader-Ridge-Hardon atau sering disingkat dengan KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 atau KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama.
maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Nah, bisa dilihat berikut ini disajikan rumus KR20. Nah, saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus KR21. Berikut disajikan rumus KR21. Jika suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,70. Yang C, Alpha-Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha-Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Berikut rumus koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach dan rumus varians item dan varians total. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach telah dihitung, maka tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach untuk instrumen yang reliable. Jadi menurut dalam Strainer 2003 menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach lebih dari 0,70. Dan Strainer sendiri menyatakan bahwa koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach tidak boleh lebih dari 0,90. Dan jika koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach kurang dari 0,70, itu bisa melakukan revisi atau menghilangkan item soal yang memiliki korelasi yang rendah. Dan cara mudah untuk menentukan item soal tersebut adalah dengan bantuan program di komputer. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach lebih dari 0,90, mereka pun memiliki saran. Mereka menyarankan untuk mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama meskipun